Alright, welcome back again di series Unme FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Dan terakhir kali kita berhasil menang melawan Exalt 8. Dan selanjutnya kita akan melawan Altrin Champ dalam 2 hari away. Ini dia keesokan harinya. Kita akan lawan Altrin Champ, Assistant Manager Feedback. Aizar Tanjung menerima support, namun sepertinya Rifki Mikkelsen tidak percaya. Kemudian ini dia Rifki Adriano dan Orson Hall masuk ke dalam Team of the Week Enterprise Nasional. Rifki Adriano dan Orson Hall, itu dia. Baik sekali, dan ini dia kita akan masuk ke dalam persiapan pertandingan melawan Altrin Champ. Memasukkan para pemain. Kemudian Ron Knight dan Ferdinand Simon sepertinya perlu pergantian pemain. Jadi kita ganti saja. Kemudian Anis Tawano kita ganti dengan Rolf Noble. Selanjutnya Maurice Mohinoke, Witan dan Ahmad Saifullah. Kita ganti begini. Alright, beginilah pergantian pemain dan susunan pemain maksud saya untuk pertandingan melawan Altrin Champ. Kita akan masuk ke dalam gamenya. Pertandingannya di dia Altrin Champ membawakan formasi 4-2-3-1 dan Unme FC dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Dan players to watch ada pada Asnawi Mangkualam. Kemudian key battle ada pada Julian Brannigan. Pertarungan lini tengah antara attacking mid dan back lawan sepertinya diekspektasikan di pertandingan kali ini. Kita langsung masuk saja ke dalam kick off pertandingan antara Altrin Champ melawan Unme FC. Ini dia pertandingannya telah dimulai. Pelanggaran sudah, masih belum 1 menit penuh. Baik sekali Stefanil, baik sekali dari Gianluca Matsai. Corner kick Altrin Champ masih aman, goal kick saja untuk Gianluca Matsai. Ke depan, itu dia Rifki Mikkelsen, Julian Brannigan ke tengah. Sayang sekali hanya menghasilkan goal kick saja. Terlalu jauh sepertinya. Asnawi Mangkualam ke depan. Orson Hall rencananya. Masih sering diserang dari Unme FC. Rolf Noble, Samson Lee, Julian Brannigan, Rifki Adriano, Asnawi Mangkualam, Orson Hall, dan corner kick saja untuk Unme FC. Rolf Noble ke tengah, Rifki Adriano, Asnawi Mangkualam. Masih aman. Itu dia free kick untuk Unme FC. Stefanil, apa yang dilakukannya di sana, pelanggaran, namun masih aman, tidak ada kartu. Dan Gianluca Matsai berhasil saving bola, corner kick saja. Namun sayang sekali gol pertama di pertandingan kali ini untuk Altrin Champ. Sepertinya Unme FC perlu lebih fokus lagi. Rifki Mikkelsen pelanggaran di sana. Goal kick saja untuk Unme FC ke depan. Corner kick lagi untuk Altrin Champ kali ini. Throw in saja. Corner kick lagi di sisi kanan gawang dari Unme FC. Masih aman Asnawi Mangkualam ke depan. Samson Lee sendirian, namun terlalu melebar tendangan dari Samson Lee tadi. Sayang sekali.
Kesempatan emas didapatkan tadi namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Sangat disayangkan, 38 menit sudah waktu berjalan di babak pertama kali ini. Samson Lee mengejar bola namun pelanggaran untuk Golden, fullback dari Altrincham. Throw in. Damon Spencer ke depan. Loughlin pada Damon Spencer. Rifki Adriano, Arsenal memang kolam. Damon Spencer sayang sekali dapat dicuri saja bola. Rifki Mikkelsen, Damon Spencer. Namun sayang sekali 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Throw in Asnawi. Dan itu dia hasil dari babak pertama. Pertandingan kali ini kita langsung saja menuju babak kedua, pertandingan antara Altrincham melawan Unme FC. Loughlin, Rolf Noble, Rifki Mikkelsen kepada Damon Spencer. Loughlin mengejar bola ke depan, Rifki Mikkelsen, Damon Spencer, Julian Brannagan, Rifki Mikkelsen kepada Damon Spencer. Rifki Adriano sayang sekali masih melebar tendangannya. Goal kick saja untuk Altrincham. Samson Lee sendiri, itu dia Samson Lee berhasil menggocek kiper lawan dan mengubah skor menjadi 1-1. Imbang antara kedua tim, baik sekali. Samson Lee dijaga oleh satu back dan berhadapan dengan satu kiper di sana, namun berhasil menggocek dan membuahkan gol. Samson Lee lagi, namun corner kick saja untuk Unme FC. Rolf Noble ke tengah. Corner kick lagi, Rolf Noble lagi mengambil corner kick di sana. Dan pelanggaran untuk Ward dan penalti yang akan diambil oleh Rifki Adriano sepertinya. Dan sayang itu dia, meskipun sempat gagal di percobaan pertama penalti dari Rifki Adriano, namun bola liar yang dihasilkan dari tendangan Rifki Adriano dapat dikejar dan membuahkan gol kedua untuk Unme FC yang dicetak oleh Rifki Adriano. Baik sekali, 66 menit sudah. Sepertinya Damon Spencer sayang sekali, namun kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Apakah belum diberikan? Masih aman Gianluca Matsai. Itu dia, goal kick saja dan kita lakukan pergantian pemain. Para pemain ini, Damon Spencer akan digantikan, kemudian Rifki Adriano atau Rumble saja. Oh, Sakata Gintoki yang masuk menggantikan Rolf Noble kalau begitu. Kita langsung masuk ke dalam lanjutan pertandingan dengan adanya 5 pergantian pemain untuk Unme FC. 71 menit maksud saya. Pelanggaran di sana. Igor Sanders, Aizar Tanjung, Sakata Gintoki. Itu dia gol pertama Sakata Gintoki di musim kali ini. Mengubah skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Unme FC. Baik sekali dari Sakata Gintoki. Masih aman Aizar Tanjung membuang bola saja. Corner kick untuk Altrincham. Loughlin. 1-on-1 Loughlin tadi. 1v1 header. 77 menit sudah. menit, 10 menit terakhir. Sakata Gintoki mencoba lagi namun goal kick saja untuk Altrincham. Taj Mahal mengejar dan goal kick saja untuk Gianluca Matsai. Sayang sekali, pelanggaran untuk Loughlin. Free kick untuk Altrincham. Masih aman sepertinya, Gianluca Matsai lagi. Taj Mahal, itu dia. Rifki Adriano, Orson Hall, masih Orson Hall. 1 menit terakhir. 3 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Dan goal kick untuk Altrincham. Aizar Tanjung ke depan. Itu di atas Mahal, baik sekali. Alexander Pirlo, Samson Lee. Sayang sekali. Dan itu dia hasil dari pertandingan kali ini dengan kemenangan untuk
Unme FC 3 poin penuh diraih oleh Unme FC dengan gol dari Samson Lee, Rifki Adriano, dan Sakata Gintoki. Itu dia, baik sekali, moral naik. Dan Samson Lee mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju post matchnya. Hampir semua hijau, baik sekali. Kita berikan apresiasi pada para pemain. Itu dia, form yang cukup baik bagi tiap pemain sepertinya. Menghadapi tantangan di liga yang baru, tentunya adaptasi yang baik sangat diperlukan. Itu dia, Rifki Mickelson tidak lagi membenci atau tidak menyukai Izzer Tanjung lagi, dan Rifki Mickelson sepertinya happy dengan bagaimana manajer handle the situation. That's good. Kemudian Lu Flynn, tentu saja kita tidak menginginkan adanya situasi yang tidak mengenakan di ruang ganti dikarenakan adanya relationship yang buruk di antara para pemain kita. Jadi kita perlu resolve situasi-situasi yang buruk. Dan terakhir Sakata Gintoki, karena ini adalah perjalanan panjang, jadi semuanya tentu perlu fokus untuk satu tujuan, untuk menaiki tangga-tangga untuk menuju top flight di Liga Inggris ini. Dan selanjutnya kita akan melawan Forest Green Rovers. Carlo Ancelotti sepertinya retire dari football management. Goodbye untuk Carlo Ancelotti. Setelah melatih Brazil sepertinya dia pensiun. Dan hasil kemenangan tadi membuat kita berada di posisi kedua dengan poin yang sama dengan South Shield. Itu dia, kabar yang cukup baik. Kita langsung lanjutkan saja. Rifki Adriano sepertinya perlu pergantian pemain. Kita ganti saja kalau begitu. Kemudian siapa lagi? Gini saja, Maurice Manake masuk, Evan Spencer kita ganti Alexander Pirlo. Dan sepertinya begini saja. Oh ya, kedua back kita. Itu dia. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan berikutnya melawan Forest Green Rovers maksud saya. Kenapa stuttering? Oke. Ini dia Unme FC dengan formasi 4-2-3-1. Kemudian melawan Forest Green Rovers dengan jersey pinknya. Masih ada Otasowi. Itu dia. Player to watch ada pada Witan Sulaiman. Kemudian Maurice Mohinoke ada pada menjadi key battle maksud saya. Itu dia. Ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir, dan kita langsung masuk saja dalam kick off pertandingan antara Unme FC melawan Forest Green Rovers. Asnawi Mangkolam diganggu di sana dan ditangkap dengan baik oleh Gianluca Kamatsai. Pelanggaran lagi. Witan Sulaiman Maurice Mohinoke namun ditahan. Sepertinya di sana Rolf Nobel mengambil free kick, dan itu dia gol pertama untuk pertandingan kali ini dicetak oleh Terry Goodman. Rolf Nobel free kick dan dimanfaatkan dengan baik oleh Terry Goodman, mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Unme FC. Itu dia awal yang cukup baik. Ronald Asnawi Mangkolam ke tengah, namun corner kick saja karena dihalau tadi sepertinya oleh backline lawan. Asnawi Mangkolam mengejar bola. Asnawi Mangkolam lagi ke tengah. Itu dia, sayang sekali pelanggaran untuk Rifki Mickelson.
Free kick untuk Forest Green Rovers. Long ke depan. Perlu ditahan, itu dia. Masih aman. Pelanggaran di sana. Ferdinand Simon nempel saja di sana. Itu dia Rifki Mikkelsen ke depan, namun gagal lagi. Rifki Mikkelsen jaga Maurice Moinoki kepada Ahmad Saifullah. Maurice Moinoki, Rifki Mikkelsen, Ahmad Saifullah ke tengah. Namun throw in saja Rifki Mikkelsen di sana pada Witan Sulaiman. Rifki Mikkelsen lagi ke tengah. Maurice Moinoki, Rifki Mikkelsen, dan sayang sekali dapat ditangkap dengan mudah saja oleh kiper lawan. Throw in Orson Hall, Witan Sulaiman ke tengah. Itu dia. Masih aman kah? Itu dia, masih aman saja. Jadi Goodman pelanggaran kepada May. Gianluca Matsai ke depan. Sayang sekali corner kick untuk Forest Green Rovers. FGR. Throw in. Masih aman saja goal kick untuk Gianluca Matsai. Rolf Nobel, Maurice Moinoki, Rifki Mikkelsen, pelanggaran dan penalti yang akan diambil oleh Ahmad Saifullah. Itu dia Ahmad Saifullah, dan itu dia menggandakan keunggulan untuk Unmel FC, mengubah skor menjadi 2-0. Cukup solid di sana dari Ahmad Saifullah. Tidak dapat ditebak dengan mudah oleh kiper lawan. 41 menit sudah. Baik sekali dari Rifki Mikkelsen. Coba ke tengah, namun sayang sekali brilliant save dari Gianluca Matsai. Masih dapat dihalau dengan mudah oleh kiper utama kita ini, Gianluca Matsai. Dan Rifki Mikkelsen mendapatkan kartu kuning sepertinya. Free kick untuk Forest Green Rovers. 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Free kick lagi Rolf Nobel, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman. Yap, perlu dijaga. Itu dia, masih aman. Dan itu dia hasil dari babak pertama di pertandingan kali ini. Kita langsung masuk ke dalam babak kedua. Pertandingan antara Unmel FC melawan Forest Green Rovers. Ada 2 long di FGR. Bersadar. Balagizi, pelanggaran, kartu kuning di sana. Rifki Mikkelsen ke tengah. Witan Sulaiman mencoba, namun goal kick saja. Maurice Moinoki ganggu oleh 2 lawan tadi. Gianluca Matsai goal kick ke depan. Itu dia, masih aman saja. Maurice Moinoki, kenapa dilepas itu? Gianluca Matsai ke depan. Rolf Nobel sendiri, dan itu dia gol pertama untuk Rolf Nobel di musim kali ini, mengubah skor menjadi 3-0. Keunggulan untuk Unmel FC atas Forest Green Rovers. Baik sekali. Cukup solid di sana. Balagizi pelanggaran lagi, namun tidak ada kartu kuning kedua. Belum ada, maksud saya. Nah, belum tentu juga. Dan corner kick. Asnawi Mangkualam ke tengah. Corner kick lagi di sisi yang lain. Rolf Nobel. Dari Goodman ke depan. Asnawi Mangkualam pada Orson Hall ke tengah. Dapat dihalau oleh Owen Otosowi. Benar gak sih Owen Otosowi? Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Kedua pemain kita ini kita ganti saja. Dua backline itu. Kemudian Saka Tagintoki masuk menggantikan Rolf Nobel. Oh, tidak jadi. Kita mainkan sebagai striker saja untuk kali ini. Begini saja kalau begitu. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya. 20 menit tersisa. 5 pergantian pemain untuk Unmel FC. Rolf Nobel jauh sekali, masih aman, goal kick saja. Gianluca Matsai. Itu dia pelanggaran Kengni. Masih aman, Gianluca Matsai.
9 menit terakhir. Sayang sekali dari Mendy berhasil memperkecil ketertinggalan. Perlu lebih fokus lagi sepertinya dari backline kita. Aizar Tanjung menjaga, itu dia masih aman. Corner kick saja untuk Forest Green Rovers dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Taj Mahal, Aizar Tanjung ke tengah, Orson Hall sendiri, namun sayang sekali dapat diblok saja. Aizar Tanjung throw in, itu dia Orson Hall ke depan, Aizar Tanjung, dan itu dia hasil dari pertandingan kali ini dengan kemenangan untuk Unme FC. 3 poin penuh diraih oleh Unme FC dengan gol dari Terry Goodman, Ahmad Saifullah, dan Rolf Nobel. Baik sekali, 3 poin lanjutan, 3 poin lainnya diraih. Dan Rolf Nobel menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Dan sayang sekali untuk Aizar Tanjung mendapatkan rating 5 di pertandingan kali ini. Datang dari bench, namun tidak dapat membuat performa yang cukup. Kita berikan apresiasi pada para pemain dengan rating hijau untuk menjaga moral agar tetap tinggi. Dia Terry Goodman, kemudian Ron Knight, dan terakhir Aizar Tanjung. Salah. Tapi dia naik-naik aja ya udahlah. Ini dia Unme FC start the season dengan cukup solid, cukup kuat. Tentunya setiap pemain berekspektasi agar form dari klub ini untuk selalu lanjutkan. Apakah aman? Itu dia. Karena terkadang ada beberapa pemain yang tidak suka respon tersebut. Tapi syukurlah pemain-pemain dari kita memiliki pendapat yang sama dengan saya. Itu dia, kita akan masuk ke bulan September yang akan ada pertandingan melawan Morecambe, tim udang warna merah. Ini dia, saya sepertinya terpilih sebagai Manager of the Month di bulan Agustus 2026. Manager of the Month untuk Enterprise National League, award yang cukup baik. Dan Samson Lee menang sebagai Player of the Month untuk bulan Agustus, disusul oleh Archie Mir dari Morecambe, dan ada Rifki Adriano di posisi ketiga. Cukup bagus, kabar yang cukup baik karena ada 2 pemain kita masuk ke dalam 3 besar. Dan ini dia adanya Team of the Week untuk pekan kali ini. Sepertinya banyak dari pemain kita, yaitu ada Rifki Adriano, Stefan Yel, dan Samson Lee yang masuk ke dalam Team of the Week untuk pekan kali ini. Dan Rifki Adriano memenangkan Young Player of the Month untuk bulan Agustus ini, disusul oleh Aaron Bowman dari South Shield dan Asher Agbinon dari Yeovil Town. Award yang lain yang kita terima atau pemain kita terima maksud saya, yang kali ini diterima oleh Rifki Adriano. Memang dia memiliki potensi yang cukup tinggi dan versatility dari Rifki Adriano sehingga menguntungkan Unme FC di series kali ini. Ini dia, kita akan melawan Morecambe dalam 3 hari, tepatnya pada tanggal 5 September 2026. Untuk sementara, sepertinya Morecambe berada di posisi ke-13 standing sementara untuk Enterprise National League. Dan kita langsung saja menuju persiapan taktiks untuk melawan Morecambe.
Ini dia Rifki Adriano akan masuk. Kemudian Julian Branaghan, sepertinya kita berikan kesempatan lagi. Alexander Pirlo, kita berikan kesempatan untuk masuk ke dalam substitute saja. 100% semua. Dan Anis Tawano lagi tuh masuk menggantikan Rolf Nobel. Kita langsung masuk saja dalam pertandingan antara Unme FC melawan Morecambe. Kita langsung masuk saja, ini dia Morecambe dengan formasi 4-2-3-1 yang akan melawan Unme FC dalam formasi yang sama 4-2-3-1. Players to watch ada pada Asnawi Mangkualam dan key battle ada pada Ron Knight. Condition 23 derajat Celcius. Aaron Farmer sebagai referee dan form media form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kemudian kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Unme FC melawan Morecambe. Ini dia pertandingannya telah dimulai. Babak pertama corner kick saja. Langsung corner kick di awal-awal pertandingan. Rifki Adriano, nah pemain lawan sepertinya free kick saja, masih aman. Gian Luka Matsai, Julian Branaghan, Anis Tawano, Rifki Mikkelsen ke depan, Morris Moinoke sendiri namun corner kick untuk Unme FC. Dan itu dia gol pertama di pertandingan kali ini dicetak oleh Ahmad Saifullah melalui corner kick dari Julian Branaghan yang tidak dapat ditangkap dengan baik oleh kiper lawan, dan bola lepas kemudian dimanfaatkan dengan mudah oleh Ahmad Saifullah maksud saya. Kenapa Gian Luka Matsai? Kan kiper kita. Itu dia, Morris Moinoke ditahan sepertinya. Throw in saja Rifki Mikkelsen ke depan. Itu dia goal kick. Ferdinand Simon, Morris Moinoke, Anis Tawano, Rifki Mikkelsen ke tengah. Namun corner kick saja yang akan diambil oleh Rifki Adriano. Corner kick lagi di sisi yang lain diambil oleh Julian Branaghan. Yap, corner kick lagi. Entah sampai berapa kali. Yap, corner kick lagi. Sisi yang lain Rifki Adriano. Dan sepertinya cukup begitu saja corner kick sequences. Masih aman, corner kick saja untuk Morecambe kali ini. Itu dia Asnawi Mangkualam membuang bola saja. Itu sayang sekali Ferdinand Simon on goal dan menguntungkan Morecambe, mengubah skor menjadi 1-1, imbang lagi antar kedua tim. Asnawi Mangkualam menjaga, namun itu dia goal kick saja Gian Luka Matsai ke depan. Ada Julian Branaghan. Serang lagi sepertinya dari Unme FC. Goal kick lagi untuk Gian Luka Matsai ke depan. Asnawi Mangkualam, itu dia Rifki Mikkelsen, Morris Moinoke, dan goal kick saja sepertinya. 41 menit sudah. Masih amankah? Itu dia corner kick untuk Morecambe. Masih aman, dapat ditangkap dengan mudah oleh Gian Luka Matsai. 3 menit injury time untuk babak pertama kali ini. Itu dia masih aman sepertinya Anis Tawano pada Rifki Mikkelsen. Rifki Mikkelsen ke tengah. Sayang sekali tidak menghasilkan apapun. Free kick sepertinya offside untuk Ahmad Saifullah. Kita berikan semangat untuk Asnawi Mangkualam dan bagian kepada Ahmad Saifullah. Itu dia. Kita langsung saja menuju babak kedua pertandingan antara Morecambe melawan Unme FC. Ferdinand Simon, Gian Luka Matsai. Asnawi Mangkualam mengejar bola, namun sayang sekali throw in saja. Asnawi Mangkualam, Dorson Hall. Asnawi Mangkualam, itu dia sayang sekali bung.
Rifki Mikkelsen throw in. Julian Branagh namun sayang sekali dapat dihalau oleh kiper lawan, namun goal kick saja untuk Morecambe. Orson Hall pelanggaran di sana. Tidak ada kartu untuknya. Ronald ke depan, Orson Hall, Julian Branagh, Rifki Mikkelsen, masih Rifki Mikkelsen, pada Maures Monoke, Rifki Mikkelsen lagi nomor corner kick saja untuk Unme FC. Rifki Adriano ke tengah, tidak menghasilkan apapun kecuali goal kick saja untuk Morecambe. Masih aman, goal kick saja untuk Gianluca Matsai kali ini. 60 menit sudah. Pelanggaran sepertinya tadi. Nisawano free kick. Perlu penjagaan sepertinya. Dan itu dia gol kedua untuk Morecambe di pertandingan kali ini. Sangat disayangkan, tidak fokus dari backline kita, sepertinya terlalu kosong. Itu dia terlalu kosong. Ferdinand Simon sepertinya, atau Ronald maksud saya, terlalu meninggalkan posisinya sehingga memberikan celah kepada pemain lawan untuk mencetakkan gol. Corner kick lagi. Rifki Mikkelsen, Ferdinand Simon perlu melakukan pergantian sepertinya. Pelanggaran. Kita ganti saja pemain-pemain ini. Arsenal memang kolam kita ganti dengan Ejar Tanjung, kemudian Rifki Mikkelsen ganti dengan Taj Mahal. Igor Sanders akan masuk menggantikan Maures Mohinoke, dan Sakata Gintoki masuk menggantikan Anis Tawano. Terlangsungkan saja menuju pertandingannya. 68 menit sudah dan 5 pergantian pemain untuk Unme FC. Apakah bisa memberikan pengaruh? Ahmad Saifullah sendiri namun offside saja sepertinya, terlalu cepat pergerakan dari Ahmad Saifullah tadi. Pelanggaran kepada Ronald. 15 menit terakhir. Igor Sanders. Masih Igor Sanders kepada Ahmad Saifullah ke tengah. Sayang sekali tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Taj Mahal buang saja. Corner kick untuk Morecambe. Ejar Tanjung, masih Ejar Tanjung ke depan. Sayang sekali dapat diintercept saja oleh pemain lawan. Goal kick lagi untuk Gianluca Matsai. 10 menit terakhir. Kita ganti tim terlebih dahulu untuk attacking saja. Ejar Tanjung. Masih Ejar Tanjung. Sayang sekali, goal kick saja untuk Morecambe. Kita ganti overload saja kalau begitu. Kita maju aja semua. Nah, kita butuh gol kali ini. Ferdinand Simon, itu dia percobaan dari Julian Branagh, hanya menghasilkan goal kick saja. Gianluca Matsai kita instruksikan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Corner kick lagi Julian Branagh. Corner kick lagi Julian Branagh. Tiga menit additional time untuk babak kedua kali ini. 3 menit terakhir. Akankah ada perubahan? Orson Hall mencoba namun terlalu sulit ditembus dari kiper lawan kita ini. Taj Mahal pelanggaran. Kayaknya kiper lawan yang bakal jadi player of the match ini. Kita lihat coba ya. Oh enggak, ternyata Ahmad Saifullah. Kok bisa? Ya udahlah ya. Hanya karena on goal kita gagal dan bahkan kalah di pertandingan kali ini. Namun Ahmad Saifullah mendapatkan player of the match maksud saya di pertandingan kali ini. Sangat disayangkan 0 poin diraih di pertandingan kali ini. Sepertinya perlu ada pergantian pemain terlebih dahulu di arah mid. Karena rating 5
didapatkan oleh Rifki Adriano. Sangat disayangkan karena baru saja mendapatkan Young Player of the Month untuk Rifki Adriano. Itu dia sepertinya. Kita langsung lanjutkan saja. Dan kita akan melawan Cheltenham dalam 7 hari, yang mana Cheltenham sepertinya memenangkan pertandingannya melawan Maidenhead United, tim yang naik bersama kita dari Enterprise National League South. Ferdinand Simon terpilih sebagai Team of the Week untuk pekan kali ini. Cukup mengejutkan memang karena baru saja dia mencetakkan own goal ke gawang timnya sendiri. Ini dia 3 hari lagi menuju pertandingan melawan Cheltenham. Yang kali ini atau yang saat ini masih berada di posisi ke-17 standing sementara untuk Enterprise Nasional. Kita ganti saja kalau begitu. Rifki Adriano kita ganti dengan Terry Goodman. Kemudian Rolf Noble saja kita mainkan masuk menggantikan Anis Tawano. Dan Witan Sulaiman yang masuk menggantikan Julian Brannagan. Samson Lee masuk menggantikan Ahmad Saifullah. Dan sepertinya begini saja untuk susunan pemain yang akan melawan Cheltenham. Kita langsung masuk dalam pertandingannya. Ini dia MFC melawan Cheltenham. MFC dengan formasi 4-2-3-1, Samson Lee sebagai ujung tombak kita kali ini, yang akan melawan Cheltenham Town dengan formasi 5-2-1-2. Cukup unik formasinya. Player to watch ada pada Maurice Mohinoke dan key battle ada pada Witan Sulaiman. Apakah itu Luke Offord di Cheltenham Town maksud saya? Apakah benar Luke Offord, guys? Apakah kita perlu lihat terlebih dahulu? Oh iya benar, Luke Offord, mantan pemain MK Dons kalau nggak salah, mantan kapten dari MK Dons apa FCR. Oh, penalti di awal pertandingan Samson Lee, dan itu dia gol pertama untuk pertandingan kali ini. Terlalu fokus ke Luke Offord, namun sepertinya itu dia gol pertama untuk MFC dicetak oleh Samson Lee melalui titik putih penalti. Arsenal mencoba namun goal kick saja. Ron Knight, Anis Tawano. Perasaan nggak ada Anis Tawano. Sayang sekali, Samson Lee langsung mendapatkan cedera sepertinya setelah mencetakkan gol dari penalti. Semoga tidak parah untuk Samson Lee. Rolf Noble free kick. Masih aman. Gianluca Matsai. Tendangan yang cukup keras sepertinya dari setengah lapangan lebih. Namun untungnya masih dapat ditangkap dengan mudah oleh Gianluca Matsai tadi. Ferdinand Simon, Ron Knight, pelanggaran di sana. Kartu kuning untuk Ron Knight. Perlu lebih waspada lagi. Maurice Mohinoke, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi Mangkualam tengah. Namun goal kick saja untuk Cheltenham Town. Throw in untuk Arsenal. Masih dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan. Baik kali dari Gianluca Matsai. Maurice Mohinoke.
Morris Moinoke pelanggaran. Maksudnya dilanggar oleh Robinson, pemain dari Cheltenham Town. 5 menit terakhir dan Orson Hall mencetakkan gol kedua untuk Conmay FC, menggandakan keunggulan kita atas Cheltenham Town. Asis dari Asnawi Mangkualam. Baik sekali. Masih aman, gol kick saja. Gianluca Matsai. Rifki Mikkelsen, Morris Moinoke, Rolf Nobel. Dilanggar di sana sepertinya oleh Luke Offord. Rolf Nobel free kick. Throw in saja Orson Hall. 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Rolf Nobel. Sayang sekali Sakata Gintoki header namun dapat dihalau saja oleh kiper lawan tadi. Namun itu dia hasil dari babak pertama kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua, pertandingan antara Conmay FC melawan Cheltenham Town. Asnawi Mangkualam kepada Orson Hall. Dari Goodman itu di Orson Hall dilanggar sepertinya. Rolf Nobel free kick, namun goal kick saja untuk Cheltenham Town. Ethan Sulaiman, Rifki Mikkelsen diganggu di sana. Morris Moinoke free kick. Masih aman saja. Gianluca Matsai goal kick. Throw in. Masih aman, itu dia. Masih melebar tendangan dari pemain lawan tadi. Morris Moinoke pelanggaran. Namun masih aman, diberikan peringatan saja untuk Morris Moinoke dari wasit. Yap. Masih terlalu melebar tendangan-tendangan dari pemain lawan ini. Dari Goodman pelanggaran sepertinya. Namun untungnya masih tidak ada kartu untuk Terry Goodman. Pelanggaran Luke Offord. Orson Hall, pelanggaran untuk Sakata Gintoki, maksudnya kepada Sakata Gintoki tadi. Rolf Nobel namun dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan Orson Hall. Ethan Sulaiman, maksud saya itu dia. Terlalu melebar tadi tendangan dari Ethan Sulaiman. Throw in untuk Cheltenham Town. Free kick. Masih aman, Morris Moinoke, Ethan Sulaiman, Rifki Mikkelsen. Masih Rifki Mikkelsen ke tengah. Corner kick saja untuk Conmay FC. Kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dulu sepertinya. Jadi Rifki Mikkelsen baik sekali. Kita ganti saja. Salah. Ini Izal Tanjung masuk menggantikan Asnawi Mangkualam. Taj Mahal masuk menggantikan Rifki Mikkelsen. 2 mid kita. Begini. Itu dia. Kita langsung lanjutkan saja. 5 pergantian pemain 4 maksud saya, karena 1 sisa tadi sudah digantikan untuk Samson Lee yang digantikan oleh Sakata Gintoki. 19 menit terakhir, 12 menit maksud saya sekarang. Masih aman, goal kick saja Gianluca Matsai. Baik sekali dari Gianluca Matsai, masih mengamankan gawang dari Conmay FC. Gianluca Matsai ke depan. Orson Hall, masih Orson Hall diganggu di sana. Pelanggaran saja. Free kick Orson Hall. Taj Mahal tendang bola namun corner kick saja untuk Conmay FC. Taj Mahal, Ethan Sulaiman mencoba namun goal kick saja, terlalu melebar tadi tendangan dari Ethan Sulaiman. Izal Tanjung ke tengah namun corner kick saja. Dia melalui Orson Hall sepertinya itu. Dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan. 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Baik sekali dari Gianluca Matsai. Itu dia Gianluca Matsai. Save by save. Dipertontonkan oleh Gianluca Matsai. Kiper utama kita memang. Dan itu dia, Conmay FC menurutkan 3 poin untuk pertandingan kali ini. Gol dari Samson Lee melalui titik putih penalti dan Orson Hall membawakan kita 3 poin ke rumah. Kita langsung lanjutkan saja menuju post matchnya. Dan Ferdinand Simon sepertinya mendapatkan development
serta Orson Hall yang mendapatkan Player of the Match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju pos match ini dia, Samson Lee. Kita berikan pujian pada Samson Lee yang formnya cukup baik di sana. Kemudian Orson Hall, kapten kita, cukup solid. Dan Gianluca Matsai rating 9. Memang cocok untuk menjadi kiper utama kita series kali ini. Kita langsung saja menuju ini dia matchnya. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain yang telah bermain bagus di pertandingan barusan. Dan sepertinya kita akan melawan Yeovil Town dalam 3 hari. Namun itu akan ada di episode berikutnya, karena kita akan tutup episode kali ini di sini saja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa semangat, jangan pantang menyerah, dan itu dia, itu saja. Kita langsung lanjutkan saja menuju, ngomong apa sih aku? Ya udahlah, see you guys dan bye bye.